Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 14 Agustus 2020 bersama Pastor Junarto Timbang, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas sebagai Direktur Karya Kepausan Indonesia untuk Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom dan salam sehat. Kita berjumpa kembali dalam program Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, tanggal 14 Agustus 2020. Setiap tanggal 14 kita memperingati Santo Maximilianus Kolbe. Oleh karena itu, teks kitab suci Sabda Allah yang hendak kita renungkan, saya pilih dari bacaan yang dikhususkan untuk peringatan Santo Maximilianus Kolbe, yakni dari Matius 17 ayat 22 sampai 27. Terlebih dahulu, mari kita bersama-sama berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk bimbingan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya, dan semoga sabda-Mu itu menjadi inspirasi, suluh, dan penuntun dalam langkah hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sahabat insani dimanapun Anda berada, kita bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan Matius 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sahabat insani, kita pada hari ini mendengarkan sabda yang telah disampaikan kepada kita. Tema yang menjadi pokok permenungan kita adalah menjadi batu sandungan. Biasanya dalam kehidupan kita akan merasa iri, dengki, benci melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, apalagi rekan-rekan kerja kita jika ada yang berhasil, ada yang sukses. Kadang-kadang kita berupaya untuk menjadi, dalam tanda kutip, batu sandungan bagi mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batu sandungan itu punya 2 arti. Yang pertama, batu sandungan bisa berarti sesuatu yang menjadi rintangan. Atau yang kedua, sesuatu yang membawa kesukaran. Nah, dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan kebersamaan dengan orang lain, entah dalam keluarga, terutama di tempat kerja, juga bisa di sekolah atau di kampus, kita seringkali menjadi batu sandungan, menjadi pembawa rintangan atau menjadi yang membawa sesuatu yang membawa kesukaran bagi orang lain. Nah, pada saat ini Yesus mengajak kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam teks kitab suci tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus
yang ditanya oleh pemungut bea Bait Allah, mengatakan, apakah gurumu tidak membayar bea pajak? Kemudian Simon mengatakan, ya membayar pajak, memang membayar pajak 2 dirham. Oleh karena itu ketika bersama-sama dengan Yesus, Yesus menyampaikan kepada Simon bahwa supaya kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, baiklah kita juga membayar pajak. Oleh karena itu Simon diminta untuk pergi memancing, dan dari ikan pertama yang didapatkan dibuka mulutnya diambil 4 dirham. 2 dirham untuk pajaknya Yesus dan 2 dirham untuk pajaknya Simon. Menjadi batu sandungan seringkali kita alami, atau entah kita sendiri yang berbuat atau orang berbuat kepada kita. Dan ketika menjadi batu sandungan, kita membawa kesukaran bagi orang lain. Bisa juga orang yang menjadi batu sandungan bagi kita membawa kesukaran bagi diri kita. Nah, dalam kehidupan kebersamaan inilah kita diharapkan menjadi bukan batu sandungan, tetapi penolong bagi orang lain. Yesus mengajarkan pada bacaan hari ini, sabda Allah hari ini, kita menjadi penolong bagi Allah, bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal ini juga sudah dicontohkan oleh Santo Maximilianus Kolbe. Dia bukan membawa rintangan atau membawa kesukaran kepada orang lain, tetapi dia menjadi penolong bagi orang lain. Dikisahkan dalam kisah Santo Maximilianus Kolbe, ketika ada seorang tahanan yang akan dieksekusi mati, tahanan itu berteriak-teriak sambil menyebutkan anak-anak dan istrinya. Dia sangat kesulitan. Oleh karena itu Santo Maximilianus Kolbe menawarkan dirinya untuk menjadi pengganti dari tahanan yang akan dieksekusi mati itu. Dia tidak menjadi batu sandungan, tetapi dia menjadi penolong bagi tawanan itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, inspirasi sabda Allah hari ini, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita selama ini menjadi penolong bagi orang lain, menjadi pembuka jalan bagi orang lain, atau justru kita menjadi batu sandungan, pembawa rintangan, pembawa kesukaran bagi orang lain. Mudah-mudahan dalam kehidupan bersama kita tidak iri kepada orang yang sukses, sehingga kita tidak berupaya mencari kesalahan, melaporkan. Demikian juga kalau ada teman-teman, saudara-saudara kita yang berhasil dalam sekolah ujian, kita tidak berupaya menjatuhkannya, tetapi kita juga merasa bangga, merasa berbahagia kalau ada sahabat kita, rekan kerja kita, saudara kita yang berhasil. Bukan iri dan kemudian mencari cara untuk menjatuhkan, tetapi kita juga berupaya untuk mendukung dan terus saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat, shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih buat saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Junarto Timbang. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Junarto. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam segala aktivitas dan pelayanannya. Amin.